Oke. Perkenalkan, nama saya Jason Adriel Gerard Tapidano dengan NIM 24055511150. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi clone dari Webtoon, di mana saya menggunakan framework Flutter untuk membuatnya, dan database yang saya gunakan adalah MySQL yang dihubungkan menggunakan REST API dari PHP. Nah, kemudian di sini pertama-tama saya akan memperlihatkan terlebih dahulu database-nya, yaitu di sini saya membuat database bernama Webtoon. Yang isi dari database-nya sendiri ini ada dua tabel, yaitu tabel komik dan juga tabel search history. Nah, untuk tabel komik sendiri, ini saya menyimpan komik-komik yang nantinya akan ditampilkan, seperti title-nya, genre-nya, terus nama dari file image-nya atau cover dari komiknya itu sendiri. Kemudian di sini ada up and down yang menunjukkan apakah dia peringkatnya naik atau turun begitu. Kemudian di sini saya juga menggunakan ID-nya sebagai patokan peringkatnya. Jadi di sini peringkat 1 sampai peringkat 9. Nah, kemudian di sini ada search history yang dimana ini masih kosong karena nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara kerjanya. Apabila melakukan search baru bertambah nanti. Nah, kemudian untuk API yang kedua yaitu Search Comics, di mana Search Comics ini saya gunakan untuk bagian search yang ada di atas ini. Jadi waktu kita tekan, ini sebenarnya ada gabungan dari Dart-nya juga, tapi saya jelasin yang ini dulu. Nah, jadi di sini misalnya kita melakukan ngetik kayak salah satu, misalnya mana ya? Misalnya yang ini, The Stellar Swordmaster. Nah, misalnya di sini saya mencari The Stellar Swordmaster. Nah, di sini akan dilakukan search comics, yaitu dari komik yang udah dijadikan dari tadi. Dia akan melihat komik-komik yang ada dan menyesuaikan apa yang saya ketik dengan judul-judul komik yang ada gitu. Contohnya seperti ini, The Stellar Swordmaster dan sebagainya. Misalnya di sini saya melakukan tes ya. Di sini saya melakukan tes. Oh, ternyata nggak ada komik yang sama atau nggak ada komik yang mirip dengan tes ini, jadi dia kosong. Jadi dia itu kemudian akan disimpan ke search. Nah, jadi di search ini dia akan menyimpan keyword yang udah kita tulis tadi. Misalnya di sini tadi kan saya tulis tes. Nah, di sini dia akan menyimpan keyword dari tes ini. Kemudian akan disimpan sesuai dengan waktu saya search. Misalnya kan di sini tes barusan saya search. Kalau misalnya kita buka di sini search history, nah di sini sudah bertambah ada tes, yaitu search time-nya sekian. Di sini ID-nya 5 karena sebelumnya saya sempat melakukan testing dulu. Oke. Nah, dan di sini juga ada fitur get search, di mana kita di sini yang sudah disimpan untuk bisa terlihat di sini itu menggunakan get search ini. Jadi search history tadi akan diambil datanya. Kalau di sini 10 data terbaru. Jadi ada misalnya di sini listnya itu cuman bisa sampai 10 aja. Nah, kemudian setelah itu ada delete search.
Delete search itu apabila kita tekan yang X ini, dia itu akan terhapus dan akan muncul lagi belum ada riwayat carian. Nah, kalau kita pergi ke sini, ke SQL Yoke lagi, kemudian kita refresh. Nah, search history-nya sudah kosong atau yang sebelumnya itu dihapus oleh PHP-nya itu tadi. Jadi akan kosong lagi. Nah, kemudian kita akan masuk ke main Dart-nya. Kita akan masuk ke main Dart. Dimana di sini itu merupakan front end dari aplikasi Webtoon yang sudah saya buat ini. Aplikasi clone Webtoon yang sudah saya buat ini. Nah, untuk main Dart-nya kita langsung saja ke bagian homepage-nya ya. Untuk yang di atas ini cuman menjalankan aplikasi dan juga untuk nama yang ada di atas ini aja. Sama di sini ada home-nya, yaitu bagian homepage, di mana kalau kita buka dia akan otomatis pertama kali langsung ke homepage-nya ini. Nah, kemudian di sini ada homepage, yaitu yang ini, tampilan ini. Untuk homepage ini sendiri dibuat menggunakan stateful widget, dimana ini tuh untuk bagian tab and search-nya yang di atas ini tadi. Jadi supaya bisa berinteraksi seperti yang tadi, seperti ini, itu saya menggunakan stateful widget. Dan juga di sini sebenarnya bisa berpindah-pindah, cuman di sini masih kosong. Kalau dilihat cuman ada tulisan seperti ini. Baru ada home-nya aja, karena saya melanjutkan dari yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada sedikit penjelasan mengenai tab-tabnya tadi, yaitu ada yang home content, original page, canvas page, sama my page. Terus kemudian di sini ada variabel pencarian dan history yang kalau misalnya kita tekan tadi, dia itu akan memunculkan yang seperti ini. Nah, kemudian di sini kan ada pool is search active, dimana dia itu sebelumnya kalau ini tuh kalau misalnya kita tekan batal, baru dia akan kembali ke home-nya gitu. Kemudian di sini ada search history dan live search result, yaitu search history yang di sini tadi, yang tes itu. Saya buat aja deh. Misalnya ada stellar. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ada the stellar gitu. Kemudian untuk live search results-nya itu adalah yang tadi ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya dia menemukan komik dengan keyword yang kita mau, misalnya di sini the stellar, akan memunculkan the stellar swordmaster ini tadi, dengan genre dan juga covernya. Nah, kemudian di sini ada ini itu karena sebelumnya waktu saya buat ini tertutup otomatis saat saya melakukan klik dan sebagainya, meskipun bukan di bagian listnya atau di bagian search dan sebagainya ini, itu langsung tertutup. Jadi sekarang saya tambahkan ini supaya tidak langsung tertutup. Nah, kemudian ini kalau seandainya kita sudah selesai, kita mau close. Nah, kemudian di sini ada fungsi API-nya itu. Nah, di mana di sini kita akan mengambil misalnya search history, maka dia akan menghubungkan dengan API-nya
Lalu bagaimana respons dari API-nya tersebut, apakah sudah dihapus atau sudah dihapus, apakah berhasil mengambil atau tidak, atau misalnya dia ada error, maka akan error mengambil riwayat begitu. Di sini akan muncul error mengambil riwayat. Nah, kemudian di sini ada delete history juga, yang ini tadi kalau misalnya kita delete kurang lebih sama seperti yang di atas juga. Kalau seandainya error akan muncul seperti ini. Kemudian ada juga fast live search, yaitu yang ini, yang the stellar. Nah, kalau misalnya kita mencari seperti ini, itu kodenya ada di sini untuk menghubungkan API-nya. Apabila dia gagal mengambil atau database-nya tidak terhubung, maka akan muncul error juga. Nah, kemudian lanjut ke sini ada build. Build ini adalah untuk sesuai namanya ya, membangun. Di sini ada scaffold. Scaffold ini untuk menata begini, jadi sudah langsung rapi. Kalau dilihat kan di sini ada bagian header, ada bagian body, yaitu menggunakan scaffold. Kemudian di sini ada save area dan juga stack. Save area ini kalau seandainya ada bagian yang harus muncul dan sebagainya, itu bisa menggunakan save area. Kemudian di sini ada child-nya, itu berisikan stack, di mana stack-nya ini ada children yang isinya itu ada header yang ini tadi. Kemudian ada tabs yang ini, dan juga ada yang dua ini, get the app sama top button. Nah, dimana di sini ada untuk posisi dari get the app dan top buttonnya ini. Kenapa dia ada di sini? Karena dia itu di stack. Kalau di stack itu kan ditumpuk. Jadi untuk bagian yang paling atasnya itu ditaruh get the app sama top ini supaya dia tetap diam di tempat. Kalau misalnya kita scroll ke bawah begini kan, kita bisa melihat bahwa dia itu tidak bergerak. Ini karena save area-nya juga, dan juga karena stackingnya ini dia jadinya ada di bagian atas, dia ditumpuk di layer atas, jadi selalu terlihat. Kemudian ada widget header, di mana isi dari widget header ini sendiri yaitu yang di bagian atas ini. Kalau misalnya kita lihat di sini kan ada logo Webtoon, di mana logonya ini termasuk ke Inkwell. Jadi bisa ditekan, bisa diklik seperti ini. Kalau misalnya dilihat di sini ada efek kliknya. Nah, kemudian di sini ditambahkan padding. Kalau dilihat di sini ada sedikit gradasi abu-abu. Jadi ada seperti kotak abu-abu begitu. Nah, itu karena paddingnya. Kemudian di sini ada search bar-nya, di mana dalam bentuk text field, dan juga ada logo ini, icon search. Dimana kalau misalnya kita tekan ini akan aktif. Kalau misalnya aktif seperti ini tadi. Kemudian ada input decoration, ini untuk tulisan yang search abu-abu ini, yang kalau misalnya kita ketik sesuatu dia akan hilang langsung. Kemudian juga ini yang icon tadi, icon search tadi ini. Kemudian ini ada API untuk melakukan save search.
dari apa yang sudah kita tulis tadi. Nah, itu tuh akan dihubungkan lewat sini. Nah, kemudian kalau misalnya tombol batalnya ditekan tadi, itu ada di sini, dimana dia akan langsung menutup atau menghilangkan yang di bawahnya ini dari historinya ini. Nah, dan juga akan mengganti langsung kembali ke header semulanya. Nah, kemudian di sini ada bullet live search, yaitu yang tadi yang ini. Jadi misalnya di sini nggak ada. Nah, kalau misalnya nggak ada komik yang cocok, kayak misalnya kita tulis teks tadi, nah di sini akan memunculkan tidak ada komik yang cocok, kan. Nah, kemudian di sini ada cross alignment, yaitu untuk memastikan dia hanya ada satu di setiap row. Ya, di setiap row hanya ada satu. Atau hanya ada satu kolom. Nah, kemudian di sini ada sedikit padding. Kalau misalnya kita lihat tadi yang ini, nah, jadi sudah diberikan padding per satu komiknya. Nah, jadi tidak saling menempel atau enggak saling stacking banget. Kemudian di sini dia akan melakukan list view builder, yaitu seriesnya ini akan, atau komik-komiknya ini akan disusun menggunakan list view seperti ini ke bawah. Jadi dia akan menyesuaikan dengan jumlah dari komik yang sekiranya namanya itu mirip dengan keyword yang kita berikan gitu. Nah, kemudian di sini akan memanggil ya Webtoon API-nya, yaitu pertama dari images-nya ini. Kemudian akan mengambil juga title dan juga genre-nya dari database-nya tadi. Jadi kalau misalnya kita tekan di sini, dia itu akan mengeluarkan debug print di sini, yaitu membuka komik dengan judulnya tadi, misalnya di sini tadi yang saya tekan itu The Extras Academy Survival Guide. Nah, maka dia akan langsung mengeluarkan debug di sini. Karena saya belum buat halamannya, jadi di sini baru ada debug printnya aja. Kemudian di sini ada build search history list, itu yang tadi di sini. Search history list-nya itu. Jadi supaya dia berbentuk list juga. Kalau seandainya dia kosong, maka akan muncul belum ada riwayat pencarian gitu. Nah, kalau misalnya ada tadi, dia akan menunjukkan keyword-keyword yang sudah kita gunakan untuk pencarian tadi. Nah, contohnya yang tadi yang the seller itu. Nah, kalau misalnya di sini saya buat lagi ya, misalnya aja nih. Nah, misalnya seperti ini. Kita bisa di sini itu kita bisa langsung mengambil, misalnya kita tekan, itu akan langsung tertulis juga di sini. Nah, itu untuk yang bagian ini. Jadi pada saat kita klik ke arah riwayatnya ini, itu akan langsung otomatis tertulis juga di search bar-nya ini, di text field-nya ini. Nah, kemudian ada widget tab, yaitu home, originals, canvas, dan juga my-nya ini, dimana di sini disusun menggunakan array. Nah,
Kemudian untuk tab itemnya ini sendiri juga berupa inkwell supaya bisa diklik. Jadi di sini ada ditambahin padding. Kalau misalnya kita lihat di sini juga paddingnya itu sesuai dengan besaran dari tulisannya. Misalnya di sini home, originals, canvas, dan juga my. Jadi dia akan memberikan padding. Dan apabila kita melakukan klik seperti ini, bisa dilihat warna hitamnya ini berubah. Itu bagian dari yang ini. Jadi saat dia aktif, warnanya itu akan berubah menjadi lebih hitam. Kemudian di sini ada widget yang get app ini. Nah, widget yang get app ini itu juga sama berupa inkwell, jadi bisa diklik. Dan kalau kita klik di sini ada debug print get the app. Kemudian di sini dia kalau kita lihat kan ada paddingnya juga nih. Jadi kalau misalnya kita hover, dia tuh berubah warnanya sedikit jadi lebih abu-abu. Kemudian di sini ada pengaturan untuk seberapa besar paddingnya dan juga bagaimana bentuknya dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada logo webtoon tadi. Kemudian top button. Nah, di bagian top button ini itu kurang lebih sama kayak GitHub tadi, cuman ada tulisan. Ya, saya di sini belum buat top buttonnya itu otomatis langsung ke atas, jadi waktu ditekan cuman keluar di backprint top ini aja. Baru gitu doang. Sama di sini kalau misalnya dilihat cuman ngatur bentuk sama warna dan juga paddingnya dan sebagainya. Nah, kemudian di sini bagian kedua yaitu konten dari halaman home-nya itu sendiri, di mana di sini itu menampilkan data komik dari API-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di sini itu kita ada menghubungkan dengan API, di mana di sini menggunakan get comics tadi untuk ngambil data-data dari komik-komiknya ini. Nah, ini kan ada 9 komik di sini saya punya. Nah, jadi di sini kita ada build lagi, di mana kita buat dia single child scroll view, di mana single child scroll view ini artinya dia bisa di scroll dan cuman bagian ini aja yang bisa di scroll gitu. Nah, kemudian di sini di paling atasnya konten ini, kalau kita lihat dari bawahnya tab ini, itu ada now on webtoon. Nah, di sini kan ada now on webtoon. Kemudian di bawahnya itu ada banner, ada section header. Section header ini yang trending dan popular series yang ini. Kemudian itu ada toggle. Toggle itu yang trending dan populer. Dan kemudian ada main comic grid. Main comic grid itu adalah untuk bagian main comicnya ini, yang 9 ini. Nah, kalau misalnya dilihat-lihat kan ini juga ada size box-nya. Size box-nya ini untuk membatasi antar konten yang ada di homepage-nya ini. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat ini kan ada jarak-jaraknya, itu menggunakan size box. Nah, kemudian di sini isi dari banner, isi dari yang ada di sini. Nah, widget banner ini kurang lebih cuman mengatur bentuknya, seperti di sini ada colornya, kemudian ada border radiusnya, yaitu di sini kalau misalnya dilihat nggak kotak banget gitu kan, nggak siku-siku banget, tapi ada lengkungannya sedikit. Kemudian di sini juga masih dalam bentuk inkwell, dimana ini bisa ditekan. Kalau misalnya ditekan ini tulisannya banner diklik. Ini sebenarnya kalau di aplikasi aslinya itu iklan, jadi harusnya
lempar ke aplikasi lain atau ke Google Play. Nah, kemudian kalau misalnya dilihat di sini kan ada tulisan Disney, Marvel, Star Wars-nya ini. Kemudian ada click to read stories on webtoon. Kemudian selanjutnya itu ada section header, yaitu trending dan popular ini, dimana di sini cuman mengatur aja karena tulisannya itu tadi sudah ada di bagian atas kalau kita lihat tadi. Nah, ini sudah ada di sini. Jadi di sini cuman ngatur gimana style dan besar atau bentuknya aja. Nah, sama nambahin yang ini nih. Cuman di sini ikonnya belum bisa dibuat, belum bisa ditekan karena belum ada apa-apa. Kemudian ada trending dan popular ini toggle-nya. Kurang lebih di sini toggle-nya itu juga sama, cuman mengatur aja bagaimana bentuk, warna, dan tulisannya. Kalau misalnya kita tekan di sini, keluar debug print trending dan juga popular. Nah, kemudian selanjutnya ada di main comic grid. Nah, main comic grid ini tadi yang kita panggil menggunakan get comics. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan ada memanggil future builder atau yang tadi kita gunakan untuk API mengambil komiknya itu. Nah, jadi kalau misalnya di sini database-nya kosong, itu akan menampilkan tidak ada komik. Cuman kalau misalnya saya hapus, nanti harus nambah lagi, jadi ya saya biarin aja dulu kayak gini. Kalau seandainya dia ternyata API-nya error, dia akan menunjukkan error dengan kode error dari API-nya itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada grid view-nya itu, atau kalau misalnya kita lihat di sini kan dia sudah terstruktur nih. Ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, itu dibuat di grid view. Kenapa dia jumlahnya 3? Jumlahnya 3 itu sebenarnya diatur dari cross axis count. Nah, jadi kalau misalnya kita ubah dia jadi 4 nih. Nah, jadi kayak ini. Nah, kemudian ada cross axis spacing, yaitu yang jaraknya ini ada 12 pixel. Main axis spacing itu yang di bawahnya itu. Nah, kemudian aspek rasionya ini untuk besarnya ini. Nah, kemudian di sini kan ada dihitung juga berapa jumlahnya. Kalau di sini kan jumlahnya ada 9. Nah, kemudian di sini karena sudah dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 tadi, itu disesuaikan sama indeks dari kalau misalnya kita lihat di sini di comics. Nah, misalnya di sini kan ada 1 Omniscient Reader Viewpoint, genrenya, image-nya, dan up and down-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini tadi, nah, nomor 1-nya itu kan ada Omniscient Reader Viewpoint dengan genrenya fantasi. Untuk image-nya itu ada di sini. Image. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada namanya Omniscient Reader Viewpoint, namanya dokja.jpg. Kalau misalnya kita lihat di sini dokja.jpg. Jadi sudah sesuai dengan gambarnya kan, yang ini dengan yang ini. Nah, kemudian ini untuk seandainya error, dia akan memunculkan broken image. Ini untuk posisi dari up and down. Kalau misalnya kita lihat kan di sini ada up, kemudian ada yang down di sini agak kecil, warna abu-abu. Kemudian kalau yang up-nya itu warna hijau. Kalau seandainya nggak ada, dia kosong kayak yang Omniscient Reader ini.
Nah, kemudian juga di sini kan dipanggil title-nya yang ini dari sini sama genre-nya juga itu. Nah, kemudian ini ada halaman dummy. Jadi kalau misalnya ditekan yang tadi di tab-tab lain ini, dia akan memunculkan ini adalah halaman my pro atau profile dan sebagainya. Udah segitu aja. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Semoga dapat nilai yang bagus. Terima kasih.